Silakan duduk Bapak. Yang di belakang tidak terlihat. Hukum mendengar ilmu wajib, hukum memotret tidak jelas, jadi duduk. Kalau mau berdiri, tolong yang di belakangnya supaya tidak terhalangi. Bapak Ibu yang baik, apa yang paling mahal dalam hidup ini? Ketenangan hati. Dalam ilmu pidato sudahlah Pak, cukup. Saya mohon semua duduk karena setiap ada yang bergerak pasti akan menyita perhatian, ya. Tidak penting foto saya, yang penting dapat ilmu semua. Baik Ibu Bapak sekalian, yang mahal dalam hidup adalah ketenangan hati. Kalau hati sudah tenang, itu urusan jadi lebih mudah. Tapi kalau hati tidak tenang, urusan sederhana saja jadi rumit. Benarkah? Ini diterjemahkan tidak nih? Pak makanya. Tapi saya tidak mengerti itu. Bahasa ini tolong dipahami ya. Uang, kedudukan, harta sama sekali tidak bisa membeli ketenangan hati. Jadi walaupun uangnya banyak, walaupun kedudukannya tinggi, walaupun gelarnya panjang, sama sekali tidak bisa membeli ketenangan. Itulah sebabnya artis yang terkenal banyak yang bunuh diri. Padahal mereka terkenal, mereka berharta, tapi tidak bisa. Kalau hati tidak tenang, apapun tidak bisa dinikmati. Kasur empuk, tidak bisa tidur karena melek. Makanan enak, keselak. Kendaraan bagus, melotot. Apapun kalau hati sudah gelisah tidak bisa nikmat. Benar? Mau tahu rahasia hati tenang? Sederhana. Hati itu tenang namanya kalau ada qalbun salim, hati yang bersih, selamat. Jadi hati itu dibagi tiga. Satu, hati yang mati, qalbun mayit. Orang yang hatinya mati, dia tidak bisa membedakan baik buruk. Yang bisa dia lakukan cuma satu, memuaskan nafsunya. Makanya dia cenderung keji, kejam. Karena nafsunya ingin memukul, dia pukul. Nafsunya ingin mencuri, dia mencuri. Yang kedua namanya qalbun marid, orang yang hatinya berpenyakit. Bedanya hati berpenyakit dengan badan berpenyakit. Kalau badan sakit ingin diobati, ngaku saya pusing, saya mulas, lutut sakit, itu badan sakit. Tapi kalau orang berpenyakit hati tidak ngaku. Bu, jangan sombong. Kata siapa saya sombong? Ibu jangan dengki. Saya tidak dengki. Tidak mau ngaku. Makanya susah ngobatinnya. Tapi ada cirinya. Makin parah penyakitnya, makin gelisah. Jadi hidupnya tidak tenang. Kenapa nih wajahnya seperti yang mewakili ceramah ini? Memang keren juga sih di Amsterdam, tapi tidak bisa membeli ketenangan ya. Pulang ke Indonesia gaya Asia di Amsterdam. Sebetulnya di sininya stres ya. Gak usah tepuk tangan hadirin. Seperti yang aku ini. Benar? Jadi ternyata gaya tidak cukup untuk membeli hati, ya? Benar? Luar negeri itu kan kata orang Indonesia, kalau di sini ya tetap aja saudara ini di dalam negeri. Dan yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang sehat. Kalau orang yang hatinya sehat, cirinya dua. Satu nyaman, yang kedua mantap menghadapi hidup ini.
La khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takutnya selain takut jauh dari Allah dan tidak sedih dengan duniawi ini. Ada tiada uang tuh enteng saja. Bagi yang belum bersih hatinya itu paling hobi lihat nol. Kalau nambah gembira, berkurang stres. Ya, padahal makan tetap segitu-gitunya. Baik, kali ini kita akan bahas tentang penyakit-penyakit hati. Syarat dari pengajian ini adalah tidak boleh ingat orang lain, hanya boleh ingat dirinya sendiri. Jadi jangan setiap disebut penyakit, oh ini cocok nih dengan suami saya. Pada saat yang sama suaminya mikir, ya Allah ini tepat sekali dengan istri saya. Jadi nggak ada yang robah. Ini hanya boleh berpikir tentang diri sendiri. Jadi ini pengajian judulnya disesuaikan dengan wajahmu. Ya, baiklah. Penyakitnya namanya tengil. Tuh kan belum apa-apa udah kaget. Tengil, tengil itu singkatan. T-nya takabur, E-nya egois. Singkatan, Bu. Makanya jangan keburu ketawa ya. T-nya apa? Takabur, egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri dengki, L-nya licik. Awas jangan nyari sasaran. T-nya apa? Itu bahasa Indonesia. Saya jadi penasaran bahasa Arabnya apa ya, bahasa Arab. Itu sama dengan celana saya. T-nya apa? Takabur, egois, N norak. Semuanya lihat ke sana nih, lihat. Orang Indonesia lihat sini. Masa saya nggak ada yang lihat? Tunggu dulu Bu, belum selesai nih, jangan diterjemahkan sendiri ya. Baik, apa yang disebut takabur? Sombong. Orang yang sombong apa? Lihat sini orang Indonesia lah. Itu bahasa Belanda, buat orang Belanda ya. Ibu bapak, orang yang sombong itu cirinya dua. Batalul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah satu, dia mendustakan kebenaran, tidak suka kepada kebenaran, tidak suka kepada agama, tidak suka kepada nasihat, tidak suka kepada pengajian begini, tidak suka kepada Al-Quran, bukunya juga tidak ada buku agama. Pokoknya apapun yang berbau kebenaran dia tidak suka. Itu ciri sombong. Walaupun tidak punya uang, sombong. Udah miskin, sombong ya. Ada di sini yang bokeh sombong. Dan yang kedua ciri orang sombong adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain. Makin banyak orang yang kita anggap levelnya lebih rendah dari kita, makin sombong. Nah, di dalam Islam orang yang sehat hatinya namanya tawadu atau rendah hati, humble ya. Jadi orang yang rendah hati itu adalah cirinya sebaliknya dari yang tadi, selalu rindu terhadap nasihat, rindu terhadap kebenaran, rindu terhadap kritik dan koreksi. Karena bagi dia yang penting itu bukan merasa lebih, tapi yang penting tiap hari dia berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau orang yang humble, pikirannya itu bukan penghormatan orang, tapi bagaimana dia memperbaiki diri. Day by day. Apa artinya? Day by day? Dilarang merokok ya. Ibu bapak yang baik, teruskan ya. Jadi pernah nggak Bu jumpa dengan orang yang kita ketemu dia tuh kita tuh nggak enak, padahal dia diam tuh,
tidak ngomong, tidak apa-apa, tapi dekat dengan dia tuh gak nyaman. Pernah begitu nggak? Ada juga orang yang kita dekat tuh belum juga ketemu, udah enak di hati. Nah ini namanya adalah bahasa umumnya aura. Orang yang sombong itu akan mengeluarkan aura tidak enak. Kenapa? Karena dia merasa saya lebih sukses, saya lebih kaya, saya lebih senior, saya lebih berjasa, saya lebih pintar. Semakin merasa saya lebih, itu aura yang terpancar itu sangat tidak nyaman. Karena dia melihat orangnya, kamu rendah, kamu junior, kamu bodoh, kamu nggak tahu apa-apa. Itu diam aja bereaksi tuh tubuhnya begitu. Makanya jangan heran ada orang yang saya nggak mau ketemu gitu. Ada suami juga yang seperti ini. Ketika Tidin, suami saya datang, celaka. Ini auranya buruk nih suami. Mau diganti susah ya. Dan jasanya yang itu. Serius hadirin. Ada yang ketika Tidin, si bapak datang, celaka. Ayo lari. Ada orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Kenapa? Karena itu. Dari cara bicara nanti nggak mau kalah, pokoknya. Ada yang sebaliknya. Ada yang kalau ketemu istrinya tuh malas, jadi lebih betah di kantor daripada ketemu istrinya. Karena istrinya sejenis horor, ya gitu. Ada yang begitu Pak di sini? Coba saya tanya kepada para suami, ada istri seperti itu Pak? Ada. Oh sana coba. Ibu-ibu ada suami horor di sini? Suami istri dua-duanya ngacung gimana nih? Jangan-jangan keluarga Dracula itu. Nah ibu, semuanya bisa diperbaiki ya. Sering kali kita merasa dengan marah, dengan tegas, sepertinya kita jadi wibawa. Padahal sebaliknya, kita jadi tidak disukai. Ada rumusnya. Jadi bagaimana nih sekarang latihan untuk menyehatkan dari sombong? Pertama kita harus tahu apa yang mau disombongkan. Apa yang mau disombongkan? Coba kalau mau sombong harus jelas dulu sombongnya apa. Jangan sampai sombong nggak jelas. Coba apa yang mau disombongkan? Jawab. Apa yang membuat kita mau sombong? Penampilan. Apa yang mau disombongin model gini ya? Asal usul aja, asalnya kita setetes air mani. Ujungnya kita jadi bangkai, benar? Sekarang kemana-mana bawa kotoran. Secakep apapun dempul di wajahmu, Bu, di sini itu pasti buntelannya. Asli nih, kita ini kemana-mana membawa kotoran. Mau sekaya apapun kentut tetap bau. Ini serius. Kalau hebat jangan kentut dong, atau wangi lah, atau netral. Enggak ini. Walaupun pakai segala macam ramuan, tetap kita ini lemah. Tidak dikasih tidur, pening. Tidak dikasih makan, lemas. Tidak dikasih minum, seminggu rusak tubuh kita. Makanya dari segi fisik saja kita sudah nggak ada yang layak disombongi, benar? Kalau hebat jangan tua dong, Kalau hebat jangan tua, nggak bisa, kita bakal tua. Artinya jangan sombong dengan tubuh ini, ya. Mau segi apa? Wah, tapi kan saya punya kedudukan, punya karir. Tahu nggak? Kenapa kita dihargai orang lain? Kita ini dihargai orang lain cuma satu sebabnya. Tahu? Karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan, keburukan kita. Benar? Benar? Kalau dibeberkan aib kita, dihargai tidak? Tidak. Dikit saja aib dibeberkan, rusak. Ibu, kenapa ibu masih menghargai suami ibu? Karena ibu tidak tahu kelakuan suami ibu yang sebenarnya. Benar Pak? Benar. Ada vokalis di sini. Sama. Kenapa saya diundang ke sini? Kenapa saudara mau mendengar
Cuma satu sebabnya, sebab Allah menutupi kekurangan, masa lalu, dosa-dosa, kejelekan, kesalahan-kesalahan saya. Allah juga memberi karunia, tetapi tidak sebanding dengan kekurangan yang ada. Oleh karena itu tidak usahlah petatang petenteng, ya. Kalau Allah dibeberkan dikit aja nyungsep. Ada 3 penutup, ya, dengar. 1, kita dihargai karena Allah ngasih penutup kulit. Coba kalau kulit mata diambil oleh Allah, tinggal bolanya aja, udah beda urusannya. Ceramah saya juga sudah, ya kan? Ini aja hidung di sini kulitnya dibuka segini udah lewat urusan. Hanya karena Allah ngasih kulit kita dihargai. Yang kedua, Allah ngasih penutup, orang lain tidak tahu pikiran-pikiran kita. Saya tidak tahu nih pikiran saudara. Coba kalau saya tahu, kapok saya kesini kan. Saya pengen tahu si Agim kayak apa. Saya baca di internet gitu macam-macam ya. Ini yang di belakang kan Bapak tidak tahu pikiran yang di belakang. Mungkin kata yang belakang, ini yang di depan bau amat sih. Untung kita tidak pernah tahu pikiran orang. Coba kalau kita tahu pikiran orang, stres Pak. Benar? Yang ketiga, Allah menutupi aib, dosa dan kekurangan kita. Oh, disangkanya mah soleh aja, kita tuh pada sholat duhur juga barusan nggak jelas. Udah nggak jelas niatnya, nggak ngerti lagi bacaannya, lagi ruku juga ngelamun. Sudah lama pengen dengar ceramah si Agim sami Allah. Ceramah apa dia sekarang gitu? Nah, makanya sudahlah, tidak perlu kita merasa hebat dengan penghargaan orang, ya kan? Penghargaan orang karena orang nggak tahu aja kebusukan kita. Nanti kalau pulang ke tanah air sing tawadu, ya, jangan segala diceritain. Dan di sini juga ngaco, ya kan? Makin merunduk, makin nyaman. Akar yang menghujam ke dalam tanah itu pohon pasti kuat. Tapi akar yang di atas tanah itu pohon mudah rusak, benar? Orang yang menghujam, tawadu, merunduk, kuat dia. Tapi yang petantang, petenteng, gelisah, cepat marah, tersinggung, sakit hati, jadi tua, rugi orang sombong tuh, capek, udah tua, penyakitan hatinya, mati, repot ya. Harus makin tua tuh makin merunduk, makin tawadu, baru itu merasakan nyamannya hidup ini. Jelas? Hati-hati, ini yang suaminya punya jabatan, istri jangan ikut keren, ya biasa-biasa aja, namanya juga nebeng, ya kan? Di Indonesia ada cerita, suaminya komandan, pangkatnya kolonel, istrinya brigjen Pak. Lebih banyak nyuruhnya, lebih banyak galaknya, padahal latihan juga enggak, daftar juga enggak. Dan paling disebelin tuh oleh seluruh prajurit, dibanding musuh dalam peperangan, justru istri komandannya. Sombong penyebabnya, ya kan? Semua pada mikir nih. Ibu-ibu, hati-hati ya. Kalau ibu melihat anak-anak ibu lebih rendah dari ibu, itu anak gak akan ngobrol dengan ibu. Sebetulnya anak dengan ibu dosanya banyakan mana? Oh, harusnya ibu yang tobat, ya kan? Kenapa orang tua banyak yang tidak nyambung ngobrol dengan anaknya? Karena melihat anak lebih rendah. Kau ini masih muda, masih hijau, nggak ngerti apa-apa, tapi nggak punya dosa, dikit dosanya. Harusnya tobat itu orang tua tuh, baru nanti ngobrolnya enak. Kalau belum tobat, nggak nyambung ngobrolnya. Karena sudah merasa lebih. Orang yang merasa lebih itu tidak akan nyambung ngobrolnya. Harusnya bagaimana? Lihat orang tuh lihat. Misalkan yang muda, oh ini masih muda, berarti dosanya lebih sedikit. Boleh jadi kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Lihat yang sepuh-sepuh, nah ini sudah tua nih, berarti pahalanya lebih banyak, gitu. Boleh jadi lebih mulia di sisi Allah. Jadi tidak pernah melihat, nah ini orang belum Islam, siapa tahu nanti dikasih hidayah oleh Allah, bisa lebih soleh. Tapi dia mu'alaf bisa jadi lebih cepat kedudukannya di sisi Allah daripada kita yang Islam duluan tapi nggak jelas Islamnya.
Tapi itu teman saya banyak dosa. Siapa tahu dosanya yang mengantarkan dia tobat. Dan kalau dia tobat, dia lebih dicintai Allah tuh dibanding merasa soleh tapi tidak bisa tobat. Jangan salah tuh, ada dosa yang bisa membuat seseorang mulia, ada amal yang membuat dia hina. Kenapa? Amalnya membuat dia sombong, sedang itu dosanya membuat dia tobat. Pasti bagusan tobat daripada sombong, ya kan? Nah, sudah mulai sekarang nggak usah petantang petenteng. Udah mah belum lunas lagi ya. Kenapa sih serba ngaku begini? Saya nggak nyindir ibu ya. Ya nggak nyindir, tapi kami tersindir. Dua. Oh, tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu puncaknya kemuliaan, tapi humble. Di rumah Rasulullah beres-beres sendiri, ngejahit sepatunya kalau rusak sendiri, ke pasar belanja sendiri, tidak perlu diperlakukan istimewa. Ke masjid tidak kebagian tempat, Rasul berdiri duduk di tempat mana aja, tidak ingin diperlakukan istimewa, padahal beliau manusia yang paling istimewa. Orang yang paling capek dalam hidup ini adalah orang yang paling ingin dihargai. Makin ingin dihargai, makin mudah sakit hati. Benar? Makanya udahlah, udah dihargai juga apa yang mau dihargai, udah gini ya. Kita mah nggak dibanting juga udah lumayan, benar. Harusnya kan kita mah kalau hitung-hitungan di sisi Allah mah disambar petir. Apa yang mau diandelin model kita, benar? Sholat nggak jelas, nggak khusyuk, sedekah juga pelit, kedekut buntut kasir, ngaji nggak bisa, saum juga hanya saum perut aja, mata buka dari pagi. Oleh karena itu tidak ada yang perlu kita tuntut orang lain menghargai kita. Tuntutlah diri menghargai orang lain, jauh lebih enak. 1, 2. Boleh saya duduk, Pak? Asal ada punang-punang. Terima kasih ya. Oh ya, terima kasih. Itu beginilah rezeki itu selalu ngejar. Mata airnya di mana? Yang nimba siapa? Yang ngebotolin siapa? Betul? Yang bawa ke toko siapa? Yang beli siapa? Yang ngegelasin siapa? Datang. Tiap hari ini rezeki kayak gini. Makanya hanya orang-orang kurang iman yang takut gak dapat rezeki. Sambil takut juga sambil makan dia. Sambil takut sambil minum, benar? Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya syukur terhadap rezeki. Kapan Allah lupa ngasih minum ke kita? Yang tukang ngeluh, aduh saya emang gak punya uang. Dan gak perlu makan uang. Nggak perlu kita banyak uang, yang perlu mah tiap perlu ada. Benar? Ini serius nih. Saya tidak tertarik punya banyak uang, yang saya tertarik mah tiap perlu cukup. Nggak perlu banyak, yang penting cukup. Buat apa sepatu banyak kalau tidak ada yang cukup? Diambil lagi, Pak. Oh ya. 2. Yang kedua apa? Egois. Ego itu normal. Egois penyakit. Kita sudah diciptakan ego, punya ego karena kita harus membela diri kita. Nih, keluar dari sini pasti yang dicari sendal masing-masing. Itu normal. Tapi nyari sendal orang lalu dibawa pulang, itulah egois namanya ya. Atau nyari sendalnya sendiri sambil nendang-nendang sendal orang. Bu, Pak. Teruskan. Ternyata ego itu meletihkan dan kita tidak suka egois itu. Contoh, ini di Indonesia ya. Saya ambil cerita di Indonesia karena di sini belum lama. Ada orang sedang duduk. Tiba-tiba datang wanita hamil di sini, di dalam bis. Lalu orang ini, pemuda ini melihat wanita hamil. Oh, ibu hamil ya? Silakan. Enak tidak melihatnya? Padahal dia ngasih duduk karena dia mau turun. Tapi kita udah keburu kagum. Bandingkan dengan seorang pemuda. Oh,
ibu hamil ya? Emangnya segini apa? Berapa bulan sih bu hamil segede gini? Ini 8,5 bulan deh. Berarti udah hampir melahirkan ya bu ya? Iya, setengah bulan. Berat nggak sih bu? Bukan berat lagi deh, berat banget. Tapi ibu kelihatannya kuat deh. Ya dikuat-kuatin aja. Bu tahu nggak? Ibu pengen punya anak yang kuat? Pengen. Anak kuat lahir dari ibu yang kuat. Sing kuat berdiri ya bu. Gimana rasanya yang begini, ha? Hah? Itu kata-kata bagus semua tuh. Tapi kita tahu obrolan ini adalah untuk melanggengkan kedudukannya. Ternyata orang itu tidak mulia dengan bagusnya perkataan. Orang itu tidak mulia dengan hebatnya penampilan. Orang itu mulia dengan senangnya berbuat, melakukan pengorbanan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bukan yang mendapat sesuatu, tapi yang memberikan sesuatu. Ini kunci dalam Islam. Jadi jangan ukur kesuksesan dengan banyaknya uang. Itu baru penunggu. Sukses itu banyaknya manfaat dari uangnya. Jangan ukur, wah itu hebat ilmunya. Gak ada apa-apanya hebat ilmu kalau tidak manfaat. Nilai manusia sukses dalam Islam bukan dari apa yang dia miliki, tapi apa yang bisa dia beri. Jadi walaupun banyak uangnya, tapi sekali sedekah ke masjid setengah orang, dia fakir miskin. Uang banyak, tapi jiwanya miskin. Makanya pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Mereka hese. Paham? Jadi jangan merasa gaya dengan banyaknya tabungan, banyaknya deposit, gak ada apa-apanya itu. Lihat enggak, megang enggak, makan enggak, ya kan? Halo? Makanya koruptor itu orang-orang yang sangat blow on. Saudara jangan tersinggung. Kalau saudara tersinggung pasti saudara koruptornya. Udah nyolong uang, ditaruh di luar negeri yang nggak jelas rekeningnya, beli tanah pakai nama orang lain, punya mobil disimpan di garasi tetangga. Ya, jadi dia ngapain tuh? Dasar blon ya. Udah gitu tua lagi. Kan kalau udah tua sebaiknya jangan terlalu kaya. Nanti suka diarap-arap oleh anak-anak ya kan. Oh, bapak lama amat sih hidupnya. Kapan bagi warisnya? Jelaka. Makanya hadirin, percuma saya baca itu, nggak ke hati. Terus kan? Tapi nulisnya sesuai kan dengan ceramah saya ya? Ya diatur aja, cari poin-poin yang mantepnya ya. Jangan yang sia-sianya, awas. Saya percayakan sepenuhnya. Dulu pernah ke Cina Pak, ada yang menerjemahkan, ya bahasa Cina. Saya percaya aja. Ternyata yang mentranslate itu ngarang Pak. Ketika ada wanita Cina katanya, ini tertarik padamu. Saya nggak ngomong gitu sama sekali. Tapi saya percaya, insya Allah ya. Baik. Teruskan. Jadi kebahagiaan itu dengan kita mendapatkan sesuatu senang tuh. Ada yang lebih menyenangkan lagi, memberikan sesuatu. Ada lagi yang paling enak, memberi sesuatu dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Itu paling top. Kita diberi itu udah enak Pak, tapi ada yang lebih enak, memberi. Ditolong senang, tapi menolong itu jauh lebih menyenangkan. Oleh karena itu kalau kita ingin bahagia, otak ini harusnya kita mencari untuk memberi. Cari ilmu yang banyak agar bisa nyumbang ilmu sebanyaknya. Cari nafkah yang banyak agar banyak orang yang makin banyak orang mendapat manfaat, makin bersih hati, makin bahagia. Percayalah, makin banyak yang kita kumpulkan makin stres. Takut berkurang. Beneran. Halo? Halo. Hati-hati.
Orang Indonesia jangan paralit ya, malu. Udah ngegedein gaya pelit. Tidak akan bahagia dengan uang yang kita simpan. Bahagia tuh dengan sedekah, dengan manfaat yang kita berikan. Percayalah, Allah tidak menciptakan kebahagiaan bagi orang kikir. Orang kikir tuh seperti pakai baju besi. Dia ngeluarin uang, baju besinya ngecilin. Tapi dermawan tuh longgar. Makanya kalau saudara ingin bahagia, ingin sehat hatinya, ya jangan takut, pelit aja selama ini dicukupin, ya kan? Halo? Ya. Atau dari mana kami pelit? Auranya aja kebaca. Hitung-hitungan aja, hitung-hitungan. Ini nyewa di sini, Pak? Hah? Ya. Berapa sebulan nyewa semua ini? 1.000 lebih. 1.500. Orang Indonesia di sini berapa? Berarti cuma $1, sebulan. Kalau sampai enggak masih udah tuh akhirat enggak tahu di mana tempatnya. Dahulukan ini rumah Allah, dahulukan untuk perjuangan, pasti kita didapatkan, diberikan oleh Allah. Kalaupun uang nggak ditambah, hati dibuat kuat, tenang, nggak galau. Itu yang mahal tuh Pak. Banyak yang dikasih uang tapi tidak dikasih kekayaan hati, menderita. Sedekah, banyak manfaat, banyak nolong orang. Itu yang akan membuat hidup ini jauh lebih bahagia. Orang yang pelit, malas berbuat, egois, nggak ada bahagianya, nggak ada bahagianya, dan hina lagi. 3, sudah habis belum waktunya nih? Masih lama lagi Pak. Tenang aja, saya juga cuma nanya Pak, nggak jawab. Namanya tamu harus tahu diri ya kan? Enak soalnya Pak Ustaz. Enak ditempelengin ini. Ceramahnya maksudnya. Iya benar. 3 apa? Norak. Sebetulnya norak itu diakalin aja kata-katanya supaya ngepas ya. Intinya adalah orang yang senang show off, senang pamer, dia ingin kelihatan lebih daripada kenyataan. Ngerti? Ini menderita nih. Orang yang tidak berani tampil apa adanya, ingin kelihatan lebih keren, ingin kelihatan lebih kaya, ingin kelihatan lebih oke, ingin kelihatan lebih modern. Pokoknya orang yang tidak nerima dan ingin kelihatan lebih, itu sengsara. Itu penyakit itu. Coba saya lihat kira-kira ibu-ibu siapa yang stres ya. Oh, udah ketahuan dari jauh juga. Siapa? Ya, yang paling sengsara adalah yang tidak nerima badan yang ada. Ingin kelihatan lebih langsing, tahan napas dari tadi. Ingin kelihatan lebih putih, direndam semalaman. Ingin kelihatan lebih muda, pakai jepitan jemuran. Udahlah, kita harus berusaha sehat. Kita harus menjaga vitalitas, tapi kita tidak harus diperbudak oleh keinginan tampak lebih dari kenyataan. Tes, Ibu. Kalau di foto, pilih mendingan bagus potretnya dari aslinya atau mendingan bagus asli daripada potretnya? Jawab. Apa? Pengen bagus aslinya. Ada ya tuh, saya pengen bagus dua-duanya. Yang pengen bagus aslinya menderita. Yang pengen bagus dua-duanya itu paling sengsara. Jadi bagaimana kalau dipotret sederhana, gak usah dipikirin. Oh ngapain mikirin potret ya? Potret mau urusan potret, wajah kan yang ini. Tapi dasar ingin kelihatan lebih keren di Facebook, di BlackBerry, semua diatur posisinya. Jadi pas ketemu teh, wah kamu kok beda. Mau bahagia, just the way you are. Apa
artinya dilarang merokok. Loh, ini yang motret, duduk bos. Gak kuat duduk ya di sini bos. Katanya penting ngaji, udah duduk ya. Gak bisa ini. Udah, jangan ikut campur, biar saya yang nyuruhnya ya. Kalau mau biasanya kita tuh suka habis hidup kita karena ingin dinilai orang. Udahlah, hidup mah nggak usah sibuk dengan penilaian orang. Lakukan aja yang terbaik lillahi ta'ala, beres. Hidup ini jangan dipenjara oleh penilaian orang lain. Karena sehebat apapun yang kita lakukan, pasti ada yang nggak suka, pasti ada yang menghina. Kalau hidup ingin dinilai orang lain, nggak ada bahagianya. Luqman Hakim membawa anaknya ke pasar, membawa keledai. Pertama bapaknya yang naik, anak nuntun, ketemu sekelompok orang. Ini si bapak tidak punya perasaan, masa dia naik keledai anaknya jalan. Bapak berhenti, anak naik, bapak turun. Sampai bukit kedua ketemu lagi orang. Ini anak kurang ajar, masa dia naik bapaknya jalan. Salah lagi, akhirnya naik berdua. Sampai bukit ketiga ketemu lagi sekelompok orang. Ini orang tidak berperi kekeledaian. Keledai satu masa dinaikin duaan. Salah lagi, udah pusing tuh. Akhirnya turun dua-duanya. Pangku aja keledainya. Tahu sendiri kan, sesudah sampai di pasar, ini orang bingung, yang lain naik keledai, ini duaan dinaikin keledai. Hei anakku, tuh itulah manusia. Kalau hidupmu hanya ingin dinilai manusia, sepanjang hayat hidupmu sengsara, karena setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Lakukan lillahi ta'ala, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi, kamu bakal bahagia. Amin. Udah, lepas itu hati selalu ingin dinilai orang, gak ada gunanya. Kenapa dong pakai sorban? Saya pakai sorban bukan karena pengen dipuji, belum tentu ada yang muji. Saya pakai sorban niatnya adalah menghormati majelis ini. Kalau saya ceramah menghormati, kan gak pantas kalau saya ceramah pakai kaos singlet, celana sepak bola, ya kan? Inilah semampu saya menghormati, begitulah. Jadi kalau ibu bapak mau berpenampilan baik, niatnya adalah menghormati, bukan untuk dihormati. Beda rasanya. Bu, pak, tiap orang tuh punya kapling masing-masing. Jangankan se-Indonesia sebanyak ini, adik kakak aja beda-beda takdirnya, ya kan? Kenapa kita harus ngebanding-banding? Udah nggak usah pusingin mikirin penilaian orang, asal Allah ridho udah cukup. Bahagia tuh milik kita dengan Allah, bukan milik kita dengan penilaian orang. Terima apa yang ada, syukuri dan jalani, jauh lebih enak. Tidak usah kita ingin seperti orang lain. Yang penting mah kita jadi disukai Allah, benar? Kita jadi tua, terima. Dan gak diterima juga tetap jadi tua. Jangan suka lihat potret waktu SMA, ibu-ibu. Lihat, mama waktu SMA segini lucunya. Dulu ibu lucu, sekarang dipakai lagi seragam itu lebih lucu loh. Bapak juga lebih lucu lah. Sama dia juga tua ya. Emang yang tua ibu-ibu aja ya bu ya. Masih kuat ini. Udah jadi tapi bagaimana kalau ada orang lain menghina? Ya biarin. Orang yang menghina kan sebetulnya tidak melukai kita. Gini, mulut itu seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isinya. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar comberan. Kalau orang menghina, dia itu sedang pamer kehinaan dirinya.
Dan orang mulia mah nggak akan menghina karena tidak ada stoknya. Stok hatinya baik, yang keluar yang baik-baik aja. Tapi karena stok hatinya jelek, maka yang keluar yang jelek. Jadi kalau orang menghina tuh lebih memamerkan kehinaan dirinya. Nah celakanya kita mirip, jadi sakit hati ya. Seperti ada yang menyebut, hei monyet, itu kan dia tidak tahu monyet ya. Kalau kita tidak merasa monyet, tinggal jawab bukan, beres. Tetapi karena unsur kemonyetannya begitu melekat, sehingga tersinggung. Halo, teruskan. Yang keberapa? Biar cepat selesai ya. Berapa? Langsung aja 5 lah ya. Jadi bagaimana? Bu, Pak, dengar ya. Kalau mau bahagia, pikiran kita satu aja. Lakukan yang terbaik agar Allah ridho. Cukup. Ibu nggak usah centil pengen dipuji suami. Semakin ibu pengen dipuji suami, ibu tidak akan bahagia. Iya capek bu, karena bakal kecewa. Ibu udah dandan, gak usah nanya, Mas gimana sih penampilan saya? Suami bingung harus ngomong apa. Ngomong cakep gak kurang, iya nggak? Ngomong jelek itu menghina. Jadi ngomongnya apa? Ya kamu kayak kesemek gitu aja. Itu jalan tengah deh. Ngehina enggak. Ya wajar lah kalau ingin, tetapi jangan diperbudak ya. Dengar, makin bagus, makin mahal, makin keren, makin nyiksa. Ingat baik-baik. Orang yang punya gelang bagus boleh-boleh, tapi kalau tidak hati-hati gerakan tangan suka kurang wajar. Ustaz, apakah saya boleh bertanya? Oh iya, karena kecenderungan pamer itu naluri kekanak-kanakan. Serius hadirin. Saya juga senang lihat mobil bagus, senang ya. Lihat pelek bagus, senang. Tapi kalau mau punya saya harus mikir. Jangan sampai ya nyiksa diri, karena ada yang demi kendaraan kegores, anak yang benjol. Dia lebih sayang kepada benda daripada kepada makhluk. Padahal adanya kendaraan itu untuk mempererat hubungan makhluk, bukan menjauhkan dari makhluk. Nah, udah ibu. Siapa ibu-ibu yang tidak tenang sekarang? Pasti yang selopnya paling mahal, bagus, dan nyicil. Ya belum lunas. Paling gelisah nih, takut keinjak, takut ketendang. Tidak boleh nyicil di sini. Maaf, ini bahasa Indonesia. 4. Yang keempat apa tadi? G, galak atau marah. Gini ya. Ya Rasulullah, beri saya nasihat. La taghdab, jangan marah. 3 kali. La taghdab, jangan marah. Kenapa? Karena orang yang pemarah itu benar-benar meruntuhkan dirinya sendiri. Ada orang-orang disebutnya oleh para ulama orang bodoh. Orang bodoh itu adalah orang yang merasa dengan memamerkan kemarahan dia jadi wibawa. Ada orang yang marah tuh sebagai tanda kewibawaan, padahal itu tanda kebodohan. Tidak ada riwayat Rasulullah marah-marah, ya kan? Tidak ada riwayat para sahabat uring-uringan pemarah, nggak ada. Justru yang pemarah itu Abu Jahal, Abu Lahab, orang yang mengendalikan marah. Jadi ketika ditanya siapakah orang yang paling kuat, alladzina yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang paling perkasa adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Jadi maaf nih bapak-bapak pemarah, sebetulnya itu menunjukkan kelemahan. Apalagi ibu-ibu pemarah. Coba saya tanya, Bu, senang tidak lihat suami galak, Bu? Jawab Bu, jawab Bu. Ini kesempatan emas.
jiwai ya jawabannya ibu ya. Ibu-ibu, apakah ibu senang melihat suami yang galak? Ibu tidak senang melihat suami galak dengan jawaban segitu galaknya. Ibu atuh ngomongnya jangan emosi gitu, baru juga dibahas. Ya jawab aja. Apakah ibu senang suami ibu pemarah? Tidak, saya tidak senang. Gitu kan? Tidak. Sambil marah. Inilah masalah kita Pak. Kita tuh suka nggak jelas gitu ya. Ibu kan nggak senang lihat suami pemarah, bener Bu? Apalagi suami ya kan? Paling mual lihat istri galak. Oleh karena itu ayo kita atasi. Gimana dong Bukan marah. Yang bagus itu tegas dan santun. Ini solusinya. Kalau marah itu sumbernya nafsu. Keluarnya marah, hasilnya zolim. Orang marah itu lebih senang yang dimarahinya sakit. Makanya kata-katanya nyerang ke orang. Pakai dong otak kamu. Itu otak atau perkedel? Ngaco loh. Gitu. Tapi kalau orang tegas, itu asalnya dari takwa. Keluar tegas, ujungnya adil. Hakim itu tidak perlu marah, yang penting tegas, ya kan? Tidak mungkin hakim, saudara terdakwa kurang ajar. Saya benci sekali melihat saudara. Saudara turunan siapa sih? Sebagai hasilnya palu ini selain diketokkan ke sini juga saya ketokkan. Wah ini enggak, hakim enggak bener nih. Dia emosi. Saudara terdakwa terbukti saudara melakukan pelanggaran, saudara dihukum mati sebelah badan. Ibu bapak yang baik, contoh bagaimana prank piring pecah. Kalau pemarah begini. Kalau di Indonesia, maaf saya belum tahu contoh di sini ya. Bibi, di mana sih mata kamu? Ini piring pecah lagi kamu menghancurkan keluarga ibu ya. Ibu tuh sudah pecah rasanya kepala ini memikirkan kamu. Kamu tuh sekolah di mana sih, Siapa sih orang tua kamu? Dasar orang kampung, kata si Bibi. Kan di kampung kita se-RT Bu. Tapi kalau orang yang tegas, prank piring pecah, Bi, selalu orientasinya dua, bukti dan aturan. Suara apa Bi? Suara piring pecah Bu. Gimana, siapa yang mecahin? Saya yang mecahin. Oh, piring keberapa Bi? Piring terakhir Bu. Bi duduk dulu sini ya. Jadi piring keberapa? Ya ini sudah 10 losin Bu, sudah habis. Bibi ingat aturan kerja waktu mulai kerja di rumah ibu? Ingat Bu, gimana Bi? Kalau piring, pisin atau gelas pecah 10 losin berarti saya sudah harus pindah kerja, tidak kerja di sini lagi. Baik, sudah 10 losin sekarang? Sudah. Berarti ini hari terakhir Bibi kerja di rumah saya. Saya minta maaf kalau memang tidak bisa diperpanjang ya Bi ya. Dan ini sekedarnya santunan kalau nanti sebelum mendapat kerjaan baru. Ibu doakan semoga Bibi dapat tempat kerjaan yang lebih baik. Dan Ibu berterima kasih selama seminggu Bibi kerja di rumah Ibu. Banyak sekali kesan yang mendalam. Nah itu emosi. Tegas mah tegas aja, nggak usah pakai marah-marah, benar? Ini ada yang punya anak kecil nggak? Banyak? Ada yang anaknya nggak nurut? Itu mau gimana ibu bapaknya? Dan nggak tegas. Kita mah banyak pakai marah. Nggak perlu marah ke anak tuh. Yang penting anak tahu aturannya, tegakkan konsisten. Kalau di Indonesia misalkan ya, libur boleh main PS 2 jam. Udah 2 jam, udah 2 jam. Nggak mau ibu. 2 jam sudah, tidak mau, nangis, jerit-jerit. Kamu janji, tinggal janji. Setengah jam lagi, awas itu selesai ya. Udah kepegang nih oleh anak. Ngejerit, kejang-kejang, guling-guling, pasti ibu nurut. Nanti dia ngetes. Ibu, pengen balon. Gak boleh, kamu udah jajan dari pengen balon. Kali
Tapi anak sederhana, udah ada formulanya, ngejerit, kejam, guling-guling dikit dapat gitu, dan itu akan terus begitu. Makanya ibu harus lebih pinter. Anak tuh kan sederhana otaknya, jangan sampai ibu lebih sederhana lagi. Udah 2 jam nah, nggak bisa. Ibu udah tahu pasti mau ngejerit, guling-guling, silahkan cabut. Ada nggak ngepek gini nih, nanti dia akan robah tuh pikirannya. Pengen balon, udah 5.000, nggak akan dibeliin. Nah, mau ngejerit nggak bisa. Ini udah kesepakatan kita, nangis aja, pasti nggak dibeliin. Dia jerit-jerit, bener nggak ngepek nih, udah mending main yang lain aja gitu. Jelas nggak nih? Jelas. Dan dia akan menilai itu otaknya. Jadi nggak perlu kamu ini nggak nurut, nggak kayak gitu waktu ibu bayi dulu. Apalagi ngejual suami, ini gara-gara bapak kamu sih. Udah banyak marahnya, sedikit duitnya, lebih jelek lagi. Bu, Pak, jangan banyak marah ya. Capek, nggak ada wibawa, kata-katanya juga jelek. Pemarah tuh cenderung pahalanya hangus dan nggak ada apa-apanya. Orang yang pemarah itu kan makin emosional, makin menandakan kebodohannya, karena kemarahan itu sangat primitif, Pak. Benar? Benar. Kucing, jarang ada kucing bijaksana, ya kan? Tapi bijaksana tuh hanya milik manusia. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kemarahan, emosi, itu menunjukkan kelas kita kelas yang rendah. Merendah mau teri, Pak. Di sini teri, di sana rendah ya. Ya boleh, Pak. Kita akan marah, kita akan merasa tersinggung, kecewa, sakit hati, tapi kita harus manage ini, ya kan? Tidak boleh kita menjadi orang yang diperbudak amarah. Setuju? Setuju. Kenapa sih orang marah? Sederhana, orang marah tuh, Pak, penyebabnya mau tahu? Dia tidak siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginannya itu. Ingin sepi, ada yang bunyi diam gitu. Orang makin tidak bisa menghandle kenyataan yang tidak cocok dengan keinginannya, andalannya marah tuh. Padahal hidup ini akan banyak yang tidak cocok, dan yang tidak cocok belum tentu jelek. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Al-Baqarah 216. Udahlah, jangan banyak ngadat ya. Setuju? Ibu tahan aja lah ya. Kalau ada yang nggak cocok, kentalin aja lah. Nah kalau tiap urusan nggak cocok ngadat, kapan bahagianya? Betul? Kita harus berkompromi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Sepanjang tidak melanggar akidah, perkara remeh, biasa aja. Ya. Belok kiri kanan, kanan, kiri. Wah jadi ribut sepanjang jalan. Padahal jalannya sih itu juga ya. Udahlah, ada pasti berhenti ini. Setuju? Halo? Setuju. Tapi gara-gara kesini jadi macet. Ya udah takdirnya di sini. Coba kalau tadi kita kesana, tadinya udah nggak ada, yang ada tuh sekarang ya kan? Ke dokter tutup. Coba kalau kita tahu tutup gini nggak akan datang. Gimana nggak datang? Udah datang, udah nyampe. Ada tuh orang yang hidupnya tuh terbelakang, ya. Terus kan? Saya mikir apa kok yang haruleng gitu. Enak soalnya. 4, 5. Iri. Iri itu cirinya 2. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Orang naik pangkat, dia naik tensi. Ini luar biasa ini. Jadi dengki itu, nah sebentar lagi di Indonesia musim dengki nasional. Pilkada itu adalah saat dengki nasional, ya.
antar partai dengki sama partai lain. Nah di dalam partai anggotanya juga dengki satu sama lain. Pak dengki aja hantem. Dan si dengki itu apes tuh, dia yang zolim, dia yang sengsara. Jadi kalau kita sebel ke orang sebetulnya kita lagi nyiksa diri. Dia senyum, deh, amit-amit. Dia dapat pahala senyum, kita dapat dosa mual. Saudara-saudara sekalian, deh, saudara semua apa ketemu kamu? Tiba-tiba dia azan, Allahu Akbar, ikut-ikutan adzan Mekah jauh. Bukannya dijawab itu azan. Tiba-tiba dia jadi imam. Dia jadi imam. Allahu Akbar. Pasti ayatnya yang itu lagi. Jadi dia mah nggak sholat. Sebel sama tetangga, tahu-tahu dia ganti mobil, kita ganti kulit. Panunya kumat. Bila hati kian dengki, tak rela orang dapat rezeki, tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci. Tapi bila hati bersyukur, kebaikan tak pernah kendur. Walau tidur tak pakai kasur, hati tetap merasa makmur. Jagalah hati, jangan kau nodai. Masih ingat tidak nih? Ini lagu kebangsaan nih. Pun tidak berkumandang, emang gara-gara gosip tidak berkumandang. Ibu, udahlah, tiap orang itu ada takdir masing-masing. Dengar, jangankan satu begini, adik kakak aja beda-beda takdirnya, ya. Ibu sama, bapak sama, anak 5 beda. Wajah beda, karakter beda, rezekinya beda, jodohnya beda. Biarin Allah ngatur sesukanya. Tiap orang bakal ketemu dengan takdirnya. Kenapa kita jengkel? Itu tuh yang jadi presiden Indonesia, kalau giliran selesai jabatannya harus rela. Ini keluar puasa ya. Udah Pak pensiun, ada waktunya segalanya. Justru presiden seumur hidup diturunin rame-rame, ya kan? Gak ada yang husnul khotimah itu. Benar tidak? Ada takdirnya. Dengerin ini. Jangan suka ribet. Kalau Allah mau ngasih mobil sama tetangga, ya udah suka-suka Allah. Kenapa kita pengen ngepesin? Tiap orang tuh ada waktunya. Segala sesuatu tuh ada takdirnya. Nggak ada yang nggak ada takdirnya. Kita memang harus ikhtiar, tapi nggak lepas dari takdir. Pasti pindah dari satu takdir ke takdir lain. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita ahli syukur, takdirnya bakal ditambah rezeki oleh Allah. Kalau kita gemar sedekah, takdirnya musibah bakal ditolak. Takdirnya hati dibikin lapang. Kalau kita senang sedekah, takdirnya tiap perlu Allah cukupin. Kalau kita milih pelit, takdirnya sengsara. Itu aturan sendiri. Semuanya udah ada di sisi Allah. Tinggal kita bergerak dari satu takdir ke takdir lain. Tapi kita nggak usah rewel dengan takdir Allah untuk orang lain. Benar? Benar. Walaupun sama nih, kembar. Saya punya teman kembar, selisihnya 5 menit. Adiknya nikah dengan orang kaya. Nah si kakak nikah dengan orang yang paling kaya, Pak. Tuh nggak boleh ya, dasar dengki. Kenapa dia dua-duanya kaya nggak boleh? Jangan dong, ayah itu miskin kayak kami gitu, dengki itu. Halo? Halo. Jadi kalau lebaran, pulang kampung atau ketemu, udah nggak usah segala dipamerin, udah ketemu masing-masing rezekinya. Jelas nih hadirin? Bukan hanya masalah rezeki, pangkat, jabatan, kedudukan, itu juga ada takdirnya masing-masing. Ada waktunya masing-masing. Ya, kita harus nerima, kita jadi tua, benar? Harus ada saat. Saya di pesantren misalkan ya, nggak bisa saya bertahan terus ingin jadi ketua yayasan, pasti nggak bagus.
karena membutuhkan ketua-ketua baru yang lebih muda, yang lebih agresif. Kalau model udah 50 tahun ke atas itu lebih cenderung kurang inovatif karena lebih senang kepada stabil. Nah, jiwa muda itu membuat lebih agresif, lebih banyak yang bisa dilakukan. Ini saya udah kepala 5 sekarang, udah lebih hati-hati, udah pengen tenang. Tapi kalau pesantren dibawa tenang terus, celaka, nggak maju-maju ya nggak? Makanya di pesantren diregenerasi. Sekarang yang boleh mimpin umur 30 sampai 40. Jadi masih agresif-agresifnya, seneng-senengnya. Nah, kita yang udah para senior ngebimbing dengan pengalaman kita, ngebimbing dengan kearifan kita. Jadi maju berkembang. Kalau ngandelin kita kan produk ada bukan kadaluarsa ya kan. Ada senior kita ini ya. Halo? Setuju nggak sih? Itu menurut pemahaman saya. Kalau hatinya bersih, tapi kalau enggak dikekepin aja seumur hidup itu. Ada tuh di Bandung Pak. Ketua DKM seumur hidup itu ngimamin udah nggak kedengar suaranya. Jadi tiap imam itu datang semuanya enak tuh semasjid. Gimana jadi pemimpin tidak disukai oleh umat? Benar? Itu egois. Justru berat jadi pemimpin ini, akan tuntut pertanggungjawaban di sisi Allah. Banyak orang yang rebutan pengen jadi pemimpin, padahal yang harus itu tobat bukan syukuran. Ya. Nah, jangan suka dengki, ya Bu. Jangan suka ngurusin urusan orang lain. Bagaimana kalau ada orang dengki sama kita? Shh, ini kita aja ya. Jangan keras-keras ngomongnya. Bagaimana kalau ada orang Indonesia lainnya dengki sama kita? Ya. Shh. Jangan, ini rahasia ya. Jangan ngomong-ngomong sebab dia ada di sini sama-sama kita. Ada nggak sih yang suka dengki? Ada nggak? Ada. Bu, kalau orang sebel sama kita harus bersyukur. Bukan kita yang sebel sama dia. Sebab orang yang sebel kepada kita itu ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia melek aja gitu. Kita nggak punya waktu nyari kekurangan kita, dia sepanjang waktunya only for you. Dia cari dengan penggalian mendalam, dengan perenungan yang sungguh-sungguh, dia sebar intel ke sana sini untuk mencari kekurangan kita. Ini pengabdian total. Harusnya kita kirim gepuk kepada dia. Udah gitu dia kemana-mana kecewas-kecewis ngomongin kita. Tahu nggak? Setiap orang ngomongin kita, sepanjang kita benar, itu dosa kita, pahala dia dikasih ke kita. Kalau enggak juga impas, dosa kita dipikul oleh dia. Enggak ada ruginya. Yang rugi itu kalau kita dengki sama orang lain. Habis waktu kita mikirin dia, ya kan? Habis pahala kita yang cuma sedikit itu tuh dikasihin sama dia. Nambah dosa kita, karena dosa si yang didengki itu banyak juga. Udahlah, mau ngapain segala diurusin, betul tidak? Jangan suka banyak ngurusin yang bukan urusannya ya. Jangan suka banyak ngurusin keluarga orang lain. Kalau ibu mau menilai keluarga orang lain, ibu harus tinggal di rumahnya. Satu tempat tidur dengan dia. Dia ke WC, ibu perhatikan di WC ngapain aja. Baru kita bisa ngomong tentang orang. Kalau hanya lihat kata orang, kata ini, lihat di TV sebentar, berita selewat, sibuk ngomongin, itu persis seperti orang yang lihat buku, baru lihat jilidnya, komentarin isinya. Jelas kebodohannya, benar? Benar. Jadi orang yang tukang banyak komentar itu orang bodoh. Diam, saya nggak komentar apa-apa. Iya, benar nggak Pak? Logika yang paling dasar, lihat buku hanya jilidnya, dikomentarin isinya, kan hanya orang bodoh yang begini. Dah, hemat tenaga, hemat pikiran, hemat waktu. Setuju? Tiap orang bakal ketemu dengan takdirnya masing-masing. Ikut bersyukur. Ada episode-episodenya kok. Hidup ini ada episode-episode. Terakhir, ini nggak ada jam di sini tuh.
dibuang. Jadi saya berada dalam kegelapan begini. Jam berapa sekarang? Dan di sini nggak jelas lagi itu waktunya tadi. Udah malam apa tuh? Jam 9:30 masih siang ya. Asar jam berapa? Kalau ditanya jam, jawab jam Pak, jangan masih jauh. Terakhir L, apa L? Licik. Lawannya licik adalah jujur terpercaya. Ini dengar ya, dengar baik-baik. Ini kata Pak Miftah Farid, Kiai Miftah Farid. Orang Islam tuh yang sholat banyak, yang puasa banyak, yang haji banyak, yang sedikit tuh yang jujur. Padahal jujur ini tanda keimanan. Kita boleh tergelincir dalam banyak hal, tapi kalau tergelincir dalam kejujuran ini iman jelek. Makanya para koruptor itu di Indonesia itu bukan orang beriman benar tuh. Dan jujur ini disukai semua orang Pak. Ibu ingin anak yang jujur? Ingin. Anak juga ingin ibunya jujur. Bapak ingin istri yang jujur Pak? Walaupun Bapak kurang jelas kejujurannya tetap. Bahkan penjahat pun nyarinya teman yang jujur loh. Kata penjahat, kamu harus jujur loh. Kita kan sama-sama penjahat Mas. Iya, sama orang lain bos, sama saya jujur. Gitu. Ibu, apakah ibu ingin mau punya suami yang jujur? Tunggu dulu, suami dulu. Bapak, apakah Bapak mau punya suami yang jujur? Mau. Dengar Bu, ini sebuah pengakuan mendalam ya. Apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Mau. Mantap. Sekarang giliran Ibu. Si mantap ya Bu ya, tanpa emosi Bu ya. Apakah Ibu mau punya suami yang jujur? Enggak. Mau tidak? Apakah Ibu siap suami Ibu jujur? Ya, ada yang jawab gimana? Ibu teh maunya apa? Udah dibela-belain. Apakah Ibu mau punya suami yang jujur? Mau. Ibu siap? Siap. Kenapa sih Bu nggak jelas gini hidup teh? Bu, Pak, enak loh. Hidup jujur tuh tenang ya. Saya pernah dengar dari seorang pembawa acara, suami mantan pejabat sadar, Bu, Bapak tuh udah tua kayak gini, udah pensiun lama, mati mungkin udah dekat, pengen tobat Bu. Aduh Bapak, itu yang Ibu tunggu-tunggu siang dan malam. Ibu ke majelis taklim tertekan melihat Bapak sepertinya belum mau tobat. Pak, tobat itu yang Ibu harapkan, doa kepada Allah. Baik Bu, Ibu sudah siap Bapak tobat? Bukan siap lagi, itu yang saya minta. Baik Bu, sejujurnya Bu, kita kan punya rumah 4, 3 yang gede-gede ini dan villa 1. Nah itu semua tuh hasil korupsi Bu. Rumah kita yang asli itu yang di Perumnas. Maka mau Bapak kembaliin semuanya dan kita pindah ke Perumnas lagi ya Bu ya. Itu BMW, Mercy, Alphard itu juga hasil korupsi Bu. Yang aslinya motor Bapak yang paling murni itu Honda Bebek yang dulu tahun 82. Kita naiknya gelek. Si Ibu kelengar ternyata Pak. Berarti tobatnya hanya tobat palsu ya. Ibu Bapak yang baik, udahlah. Jujur itu enak, tenang, apa adanya tuh tenang ya. Karena kalau kita tidak jujur, kita pasti akan dipenjara oleh takut terbongkar. Dan ini mencuri hidup kita. Dan setiap bohong pasti harus dilindungi oleh bohong lainnya. Nah bohong yang itu juga harus dilindungi. Ngebohong lagi, akhirnya bohong lah. Dan kalau orang sudah jadi pembohong,
dia tidak akan pernah bahagia. Dia selalu takut terbongkar kebohongan. Makanya sudahlah, mendingan kita mah apa adanya, jujur. Dia dimarah nggak apa-apa. Disakitin karena jujur jauh lebih enak daripada dipuji karena tidak jujur. Ya. Nah, tenang saja. Kalau sudah jujur dimarahin nggak apa-apa. Allah juga udah tahu kita jujur, ya kan? Nanti juga pasti dibela oleh Allah. Orang-orang pada marah karena kita jujur, ya nggak apa-apa. Ibu melakukan kesalahan, suami marah, padahal ibu udah bicara jujur, nggak apa-apa. Nanti Allah ngebalikin hatinya. Suami bikin kesalahan, lalu jujur ke istrinya, wah ibu marah-marah, nggak apa-apa Pak. Nanti dibalikin hatinya oleh Allah. Gampang kok, ngebulak-balik hati ini pekerjaan Allah. Yang paling penting, jangan kita berbuat licik dalam bentuk apapun. Setuju? Setuju. Kalau kita orangnya tidak sombong, humble, tawadu. Kalau kita tidak egois, senang berbagi. Kalau kita tidak orang yang show off, pamer, tapi tulus setiap perbuatannya. Kita tidak emosional, tapi selalu bersikap adil, tegas, dan santun. Dan kita senang dengan takdir-takdir yang Allah berikan kepada orang lain. Dan kita bersih dari kelicikan. Masya Allah. Udahlah, bahagia. Walaupun uang tak banyak, walaupun tidak begitu, tapi ini kaya. Dan sampai seperti itu ke akhirat, ke surga. Karena orang yang jumpa Allah bukan yang banyak amalnya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari yang tiada manfaat harta ataupun anak-anakmu kecuali orang yang jumpa dengan Allah biqalbin salim. Jadi inilah kunci terpenting dari Islam, berhati bersih. Terima kasih. Sudah. Belum dong. Belum, masih banyak asing mendengarkan. Saya yang ceramahnya Pak, yang atur saya. Tapi pendengarnya Pak. Enak dengarnya soalnya. Iya Pak. Harus nampak. Ada lagi hadirin? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu-ibu, ada yang suka pakai Twitteran tidak? Saya dakwah pakai Twitter sekarang @aagim, akeo alfa alfa golf yang kimai, ya. Facebook ini cuma dibikinin santri Pak. Facebook juga sekarang ada dibikinin santri juga. Itu banyak nama Abdullah Gimnastiar, padahal bukan saya yang bikin. Capek nggak kebagian saya nulis nama sendiri. Akhirnya dibikinin santri, kepaksa pakai KH Abdullah Gimnastiar, ya. Jadi kalau mau nyari Facebooknya KH Abdullah Gimnastiar. Semua fokusnya adalah tauhid. Dakwah yang saya emban sekarang adalah tauhid, kebersihan hati untuk tauhid. Ada pertanyaan, silahkan. Tauhid itu apa Bu? Tahu tauhid itu makanan Bu. Aduh, si ibu jauh pisan. Itu di Lembang ada tukang dagang tahu, diberi nama tahu tauhid. Ya. Ada pertanyaan, silakan. Tanya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nggak usah memaksakan diri Pak. Ya. Kalau dekat seperti itu, udah tanya ke sebelahnya supaya lebih efisien. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Zainal Muntakim. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menyikapi muamalah kita orang Indonesia di tempat kerja. Biasanya ketika kita bermuamalah dengan orang Belanda, katakan kita satu sisi ingin bersikap sopan, santun. Cuman ada kalau term Belanda itu namanya apa namanya? Kita kan orang Belanda itu kan direct ya, jadi ngomong seadanya dan katakan saklek gitu. Jadi kadang kita juga seolah-olah harus bersikap mengimbangi mereka gitu.
Jadi kalau kita hanya diem saja atau sopan, terlalu sopan, kadang kita seolah-olah tidak punya sikap dan dianggap katakan bisa bodoh juga, dan term Belanda itu dikatakan misbruik itu apa, disalahgunakan gitu. Jadi satu sisi kita harus punya sikap seolah ya katakan tegas, tapi juga mungkin apa namanya Baik. ya harus tegas lah begitu. Bagaimana jawabnya? Ya, gini. Sebaik-baik contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau ini saya nyontoh rujukannya kepada Nabi. Sekelilingnya adalah non-Islam. Yang Islam cuma Nabi Muhammad sendiri, benar? Tapi Nabi Muhammad konsisten dengan akhlak yang baik. Di antaranya tadi, aja tidak ada kesia-siaan, jelas A, B, tidak ada lebay, mantap, tapi tidak emosional, dan hasilnya Islam nyebar kemana-mana. Pada waktu Tony Blair ke Indonesia, saya diberi kesempatan menjelaskan sedikit tentang Islam. Mas Tony, Mr. Tony, you know, mudah-mudahan dia ngerti, karena saya juga kurang begitu ngerti dengan bahasa Inggris saya ya. Islam Indonesia menjadi mayoritas terbesar di dunia Islamnya. Nggak ada lagi yang lebih dari Indonesia. Itu tanpa peperangan sama sekali, ya kan? Karena akhlak para pedagang dari Gujarat, Hadramaut, dari Cina, yang ternyata itu sangat menyentuh hati. Jadi sebetulnya kita nggak usah kecil hati, kita konsisten aja dengan yang dicontohkan Nabi, ya nggak? Kita tidak perlu bunglon meniru mereka, enggak, konsisten aja. A, B, sesuai dengan value terbaik yang dicontohkan Nabi. Kalau udah punya contoh terbaik, udah itu aja yang kita contoh ya. Terakhir, Regu silakan. Ada penelpon lainnya? Ibu bapak, sebetulnya saya ingin di sini tuh bisa ada yang menanya. Oh ya. Tapi ini banyak yang bisa didapat oleh teman-teman kita yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jul. Yang saya mau tanya mengenai makanan nih Pak. Di sini kan restoran banyak sekali yang nggak halal ya. Dari restoran Belanda, restoran Thailand, kadang-kadang restoran yang Malaysia juga, orang Indonesia juga. Mereka ngambil supplier itu dari bukan daging atau ayam yang bukan yang halal. Mereka ambil supplier dari Belanda gitu loh. Nah yang saya mau tanya, kalau kita ternyata contohnya saya misalnya, kalau saya makan di restoran yang memang dia juga jual babi atau sate babi atau babi panggang, ternyata kita nggak makan babinya gitu loh, kita makan ayamnya. Kalau seandainya ada orang seperti itu, terus kita bilang ini nggak bisa, soalnya ini ayam sama babinya belum tentu halal gitu loh. Tapi dia bilang nggak apa-apa, kita bilang Bismillah aja deh. Mas suka begitu ya Pak. Lalu ada yang bilang juga nggak usah deh, babi sama sapi sama ayamnya juga nggak halal ya. Kita makan ikan aja deh. Ikan itu boleh ya Bang, kayak pun juga halal ya. Terus ada yang pendapat, nggak bisa juga, soalnya nanti pelangnya Pak, itu pisaunya semua segala macam itu nggak bisa, itu nggak bukan. Tapi ada orang bilang nggak apa-apa, kita bilang Bismillah aja, gitu. Nah ada bilang pendapat yang bilang udah nggak bisa, kita tinggal aja deh. Nah yang saya tanya, apakah dengan bilang Bismillah itu jadi halal makanan itu? Kedua, kalau memang itu haram Pak, haramnya itu posisinya bagaimana? Apakah itu kita tetap haram, lalu kita tetap boleh sholat, dan itu dengan sholat ibadah kita menutupi haram kita? Itu. Kalau ternyata tidak, apakah dengan kita contohnya saya makan sup ayam, ternyata ayam itu bukan dari supplier yang halal, lalu saya makan, seluruh badan saya haram, lalu amal ibadah saya tidak diterima? Apakah bentuk fardu ain, sunahnya, apa tadarusannya, apa segala macam? Kalau memang itu haram, itu periodenya berapa lama? Apakah karena 2 hari, 3 hari, sebulan? Apakah memang gitu? Itu yang saya tanya. Soalnya itu repot sekali ya. Saya mau tanya, terima kasih.
Sini kan banyak kiainya, nanya sama kiainya sana ya. Saya mau ngebahas dari ilmu tauhid ya Pak ya. Kalau hukumnya Bapak bisa cari. Jadi gini ya. Sebetulnya yang namanya babi, anjing dan sebagainya itu ciptaan Allah semua Pak. Dia tidak punya salah sama sekali babi. Dia nggak pesen jadi babi ya. Dan babi itu mutlak ciptaan Allah. Dan tahu kerjaan babi apa? Yusabbihu lahu ma fis sama, bertasbih ke Allah. Hanya memang Allah mau menguji orang yang beriman ini. Mau patuh nggak ke aturan Allah atau mau seenaknya sendiri. Maka diciptakanlah makanan itu paling enak cuman segini. Lewat segini nggak ada rasanya tuh Pak. Mau steak yang harga 1.000 euro atau apa, demi Allah segini Pak. Itu kalau tidak sariawan. Belum sakit gigi. Sekarang kita mau milih apa? Allah sih nggak rugi, Bapak mau nelen apa aja boleh sesuka Bapak ya nggak? Tapi kalau kita mau patuh, ya itu pasti ada value sendiri, benar? Nah, dan makanan tuh nggak begitu dahsyat sih, ya. Dan Allah menyediakan variasi yang banyak, betul? Hanya nafsu yang bisa membuat kita gagal dalam. Itu enak tuh apa sih ya nggak? Sangat relatif, benar? Pernah ada seorang pengusaha sukses duniawi sakit, menjelang sembuh dia makan di 5 restoran bintang 5, pindah-pindah Pak, 5 kali makan. Apa kesimpulannya? Sekarang bintang 5 tidak ada yang enak gitu. Pada saat yang sama ada orang di pematang sawah, petani, nasi hanya di kepal-kepal, cocolin ke garam, nikmat. Jadi artinya ini adalah ujian dari Allah ya. Kalau udah emergency sama sekali telan ya. Tapi kalau masih banyak pilihan, pilihlah yang aman. Semuanya buat kita kok, tenang. Gimana nih yang udah ketelan? Ya tobat lah Pak. Dan ciri tobat itu tidak mengulangi gitu. Gimana hitung-hitungannya? Ya sudah tobat aja. Ya kalau dihitung mah dari dulu juga udah hancur gitu ya. Jadi ingatnya ujian. Saya juga suka pengen Pak gitu, tapi saya nggak mau lah. Kalau saya makan yang nggak halal, doa saya nggak diijabah. Padahal doa bagi saya senjata. Saya ingin ngedoakan anak-anak, ngedoakan orang tua, ngedoakan teman-teman. Apa sih saya harus memuaskan diri saya dengan segini, tapi saya kehilangan senjata. Saya ingin anak saya bahagia, mulia, teman-teman ingin pesantren, ingin masjid selesai, dan bisa dengan doa ya kan? Tersumbat, memang ujiannya itu. Maka kalau bisa mujahadah, gitu lah Pak. Ya memang begini, kamu kenapa ini harus sholat 5 kali sehari ya kan? Tapi dah itu seninya ya. Halo? Ya. Ya, kita dengerin Pak. Iya Pak, iya Pak. Bonus ibu-ibu terakhir ya. Sebagai penutup acara ini silakan Bu. Ya teriak aja Bu. Sedekah Bu. Tunggu. Apa yang lain bisa dengar? Jauh. Untung kita punya sukarelawan ini. Bapak ini senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ya Pak ya. Kita ini hidup di negara Eropa ya Pak. Kadang-kalanya saya itu diminta oleh kaum tidak hanya Muslim dari agama yang lain untuk meminta sumbangan ya dalam satu acara begitu ya. Itu bagaimana hukumnya Pak? Apakah haram gitu Pak? Apabila saya diminta untuk minta sumbangan, mereka bikin acara dana untuk gereja mereka atau acara ya acara ya mereka mengatakan acara amal, tapi mereka meminta saya menjadi donatur. Itu bagaimana ya Pak ya? Ya baik. Dalam Islam menolong itu tidak membatasi oleh agama. Tolong
asal jangan bahu membahu dalam pengingkaran kepada Allah gitu. Tidak perlu kita, kamu kan Islam, sorry ya, enggak, tolong aja ya. Ada orang ketabrak lihat KTP, oh Bang Hucu, enggak boleh ya. Tolong, Rasulullah itu Islamnya sendirian awalnya, dan tolong, Islam itu rahmatan lil alamin. Kita ini harus membawa rahmat bagi seisi alam. Jangan, kalau kita hanya nolong orang Islam saja nggak aneh, ya kan? Justru kita harus banyak menolong orang lain, asal jangan bahu membahu dalam pengingkaran ke Allah. Ada tetangga lapar, kirim. Tetapi kalau misalkan minta pisau untuk apa? Saya mau nodong, ya itu sudah bahu membahu, ya. Nah, kalau kita tidak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah tahu jelas, ya kita mau nyumbang dalam bentuk yang lain aja gitu. Ya, misalkan ini sumbangan untuk mihrab gereja misalkan, menjadi tempat ibadahnya. Saya mau nyumbang yang lain aja, yang kelaparan di antara jamaahnya, nggak apa. Tapi jangan fasilitas membuat lupa ke Allah. Gitu kalau udah tahu ya. Sudah Bu, kenapa jadi banyak? Terakhir ini bonus luar biasa, yang sudah ini tidak ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ingin bertanya. Selalu kalau lihat di TV, apalagi mengenai kejadian-kejadian di Afghanistan dan lain sebagainya, kan kami diajarkan kaum Islam adalah saling mengasihi, menyayangi. Tapi saya heran, mereka kalau mau membunuh atau sudah membunuh, kok selalu mengucapkan Allahu Akbar. Bagaimana itu Pak hukumnya? Ya, baik. Didengar orang yang bukan seiman nama itu juga jadi akhirnya diejek kita sebagai orang Islam. Mohon Ya. jawabannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah terbesar kita itu adalah media itu tidak di tangan oleh umat Islam, ya kan? Halo? Seperti di Indonesia berita FPI, kemarin gimana AFP? Malah kita di sana biasa-biasa aja, ya kan? Jadi memang ada blow up yang tidak proporsional. Tentu setiap tempat kasusnya berbeda-beda. Palestina misalkan perang dengan Israel, ya kan? Itu ada kaitannya mempertahankan negaranya, membebaskan negara dari penjajahan. Jadi ada kaitan-kaitan yang menjadi proporsional. Kalau saat itu takbir itu menjadi penyemangat lawan musuh. Seperti di Indonesia waktu perang kemerdekaan dulu kan, Bung Tomo Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah penyemangat supaya bisa bangkit melawan musuh-musuhnya. Jadi proporsional. Nah sayangnya media itu. Nah bagaimana kalau ada orang non-Islam menertawakan kita? Gak usah risau ya. Yang penting kita mah bener aja. Halo? Ya. Jadi kita mah konsisten aja dengan apa yang kita yakini. Mereka lihat media itu ini nggak apa-apa, tapi mereka lihat kita, mereka harus punya value sendiri, ya kan? Oh ini tetangga saya orang Islam, tenang, ini nyata, lebih nyata daripada media, ya kan? Jangan sampai di media gitu, kemudian kita kemana-mana, wah pisau, ya, kemudian kita teriak karena tukang sate itu ya. Nah, misal begitulah ya. Jadi Ibu jangan kecil hati dengan penilaian orang yang pesimis kepada Islam, karena ini ujiannya ya. Kita belajar lebih banyak, kita amalkan, insya Allah kalau tulus mungkin orang bisa melihat indahnya Islam lewat kita. Begitu Bu. Pada waktu perang Islam dengan Kristen di Poso, saya sorenya di masjid, malamnya di gereja. Itu horor juga, tegang tuh. Wah kata, wah disembelih nih hakim. Tapi ada Allah ini. Dan bicara di gereja biasa aja tuh. Dan mereka juga punya hati ya. Mungkin selama ini tidak pernah mendengar Islam sama sekali, karena yang didengar dari media. Tapi kalau kita datang ke gereja, kita bicara dengan bicara yang mudah-mudahan diterima oleh Allah, ternyata nggak ada masalah tuh ya. Jadi jangan risau dengan penilaian orang, tapi risaulah kalau kita memang menjadi contoh yang salah gitu. Al-Fatihah.
Hadirin, mari sejenak kita menentukan hati kita. Hari demi hari kita jalani berarti semakin dekat dengan akhir kehidupan kita. Mau tidak mau, pasti kita akan mati. Kita jarang membayangkan tubuh ini mati, padahal pasti mati. Allah merahasiakan waktu kematian kita. Allah juga merahasiakan tempat kita mati dan cara kita mati. Kita harus sungguh-sungguh memanfaatkan sisa umur ini. Sudah banyak yang kita jalani. Mudah-mudahan saat nanti kematian datang, kita benar-benar sudah siap, sudah tobat, dosa diampuni, sudah kita muliakan orang tua semampu kita. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Wahai yang Maha menatap, pertemuan ini adalah milikmu. Engkau yang menakdirkan kami bertemu. Engkau yang menakdirkan pertemuan ini ada. Berkahilah majlis ini ya Allah. Berkahilah majlis ini ya Allah. Jadikan saat ini menjadi saat ampunan bagi seluruh dosa-dosa kami. Wahai Allah, Engkau tahu apapun yang kami lakukan. Ampuni sebusuk apapun dosa-dosa yang kami perbuat. Hapuskan ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Bersihkan ya Allah dari senista apapun aib-aib yang kami tutupi selama ini. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak. Engkaulah yang menakdirkan kami terlahir dari orang tua kami. Berkahi sisa umurnya, jadikan husnul khatimah akhir hayatnya. Lapangkan kuburnya, jadikan ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh berkah ya Allah. Jadikan pasangan hidup ini membawa kami semakin dekat denganmu. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh. Muliakan akhlaknya ya Allah. Jauhkan dari kedurhakaan, jauhkan dari kesesatan, jauhkan dari kehinaan dunia akhirat. Ya Allah, berkahilah majlis ini. Jadikan siapapun yang hadir Engkau kuatkan imannya, Engkau lembutkan hatinya ya Allah. Jadikan Engkau cukupi dengan rezeki yang halal yang berkah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, tubuh yang sehat walafiat. Karuniakan kepada kami urusan yang penuh berkah. Jauhkan dari kami bala wal fitnah ya Allah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, berkahi ya Allah lingkungan ini ya Allah. Jauhkan dari kami apapun yang menjauhkan dari-Mu ya Allah. Mudahkan bagi kami apapun yang mendekatkan kami padamu. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu-ibu. Semua ini pasti dalam takdir Allah ya. Kalau Allah menghendaki sesuatu pasti ada jalannya sesuatu itu terwujud.
Sekali lagi kepada para sesepuh, Pak Willy yang menjadi syariat jalan saya bisa ada di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada takdir kita ketemu lagi ya. Sebetulnya saya ingin sekali bisa menulis SMS gratis ke semua jamaah di sini. Kalau nanti ada waktunya, mesinnya sudah datang, nanti diumumkan kami kirim SMS setiap hari gratis seperti di Indonesia. Mau? Khusus ilmu tauhid. Kajian ini namanya kajian ilmu tauhid ya. Dan dari pesantren buku-buku kecil ceramah ini sudah disiapkan di bawah. Mudah-mudahan nanti niat mencari ilmu dan niat untuk dakwah tauhid. Silakan manfaatkan buku-buku kecil ceramah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Agim yang kami hormati, terima kasih atas hadiah nasihat, ilmu, dan kata-kata mutiara yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semuanya yang hadir pada saat ini bisa dan mampu menerapkannya di liku-liku kehidupan kami setiap hari. Dengan nasihat-nasihat AA, insya Allah kami diperkuat iman dan Islam dan dibersihkan hati sanubari kita dari semuanya. Dengan ceramah ini, ceramah Akbar Agim, acara kami sudah selesai. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada khususnya Agim yang pada hari ini sudi dan bersedia melangkahkan kakinya jauh dari tanah air untuk datang ke tempat kami, PPNE Amsterdam Al-Ikhlas. Semoga pertemuan kami ini bukan yang terakhir.